Selamat pagi Ayla. Selamat pagi Mas Ismet. Selamat pagi Sobat Restu semuanya. Kita di mana lah sekarang? Kita lagi di Kenanga Resto Mas. Oh iya, kita ada di daerah Gerok Gak. Semalam kita sampai di sini pukul 2 pagi ya lah. Pagi, iya betul banget. Kemudian istirahat sebentar, terus sholat subuh dan sarapan. Kemudian nanti kita akan foto bersama di sini ya lah ya. Iya, sama teman-teman yang lain Ya, kita foto bareng di bawah background pegunungan. Background perbukitan pegunungan ini ya Mas ya. Ya. Oke. Bagus sekali, kita akan lanjutkan perjalanan kita hari ini di hari pertama di Pulau Bali ya lah. Kita mau kemana aja ini? Yang pertama Mas Ismet, kita bakal ke Bloom Garden teman-teman. Ke Bloom Garden, kemudian lanjut kita akan cari oleh-oleh spesial di Bali. Khas banget dari Bali. Apalagi kalau bukan joget. Ayla mau beli baju banyak? Beli pastilah Mas Ismet. Oke, kita beli sama-sama ya. Iya, gitu. Terus sore harinya kita akan langsung ke Taman Ayun ya. Betul, ya. Taman Ayun. Kerajaan ya? Iya, betul sekali Mas Ismet. Kayaknya bikin penasaran ya lah ya. Tentu. Oke, kalau teman-teman semua penasaran, ikuti terus perjalanan kita di Pulau Bali di Amazing Togetherness BPR Restu Klaten Makmur. Bye bye. Bye bye. Selamat pagi, apa kabar? Luar biasa, sehat, semangat, berprestasi, bahagia, makin bisa, luar biasa, keren, kita, Raja Wali. Ketemu lagi dengan Sobat Restu. Ya, Kita ada di destinasi pertama kita di Bali, yaitu kita ada di The Bloom Garden. Nah, bisa dijelaskan lah The Bloom Garden itu apa? Bloom Garden itu taman terbesar di Bali, Sobat Restu semuanya. Luasnya kurang lebih 5 hektar, Mas. Luas Jadi banget. siapkan tenaga teman-teman untuk dapat mengitari The Bloom Garden ini. Betul Tapi banget. jangan khawatir, ini pukul 10 siang dan udaranya masih sejuk ya, Ra, ya? Sejuk banget, teman-teman. Jadi Seger walaupun gitu. jalan jauh tetap nggak akan terasa capek ya. Ya, betul. Di sini teman-teman bisa lihat banyak sekali macam tumbuhan, bunga-bungaan dan juga banyak sekali landmark terkenal dari berbagai negara ada di Iya, sini. betul sekali. Terutama ada satu yang menarik perhatian Paling kita. Menarik Ada perhatian. satu patung Ada di sana, ujung Ra. sana. Apa itu? Itu namanya Mas, patung Dewi Danu. Nah, Dewi Danu itu sebagai maskotnya di Bloom Garden di sini. Itu melambangkan suatu kesuburan, Mas. Oh, Kayak gitu. Nah, teman-teman biasanya menyebutnya the goddess of the lake. Gitu. Oke, daripada penasaran, ikuti perjalanan kita di The Bloom Garden. Let's Let's go. go. Ya. Siang Sobat Restu. Mau nge-vlog dulu, Pak. Sekarang kita sudah ada di Jogger buat belanja-belanja oleh-oleh khas Bali yang memang cuma ada di Bali, yaitu jogger. Wah lah, ini sudah belanja banyak nih Mas. Mas, titipanmu iki, Mas. Oh, kena aku tuh. Ya. Ini juga Belanja titipanmu, apa, Mas. Ini punyamu. Kita sudah belanja di Jogger, ini jam 4 kita mau ke Habis ini Taman kita Ayun. ke Taman Ayun, main ayunan, Mas. Ya, sudah buat belanja kita main taman. Ayunan. Kayaknya gitu. Ya, Jul. Gas. Tadi beli apa, Jon? Baju, Pak. Baju. Gas ya, yuk. Yuk, gas. Selamat sore Sobat Restu.
Sekarang jam 5 dan kita ada di Pura Taman Ayun ya, Bli. Iya. Dengan teman kita, Bli Wayan. Silahkan kenalan dulu, Bli. Halo, saya Wayan, tour guide di Bali yang menemani BPR Restu. Mungkin nanti bisa diceritakan, Bli, sejarah dari Taman Ayun ini seperti apa kepada Sobat Restu di rumah sekalian. Oke, semuanya terima kasih waktunya. Sambil jalan, Jadi, ya, Sambil jalan. sambil jalan ya. Jadi ini adalah Pura Taman Ayun, artinya adalah pura taman milik Kerajaan Mengwi. Mengwi ya. Jadi tadi waktu kalau kita di parkir itu kita melihat ada kerajaannya. Di sebelah sana ya tadi. Jadi kerajaan Bali itu secara arsitektur, secara puin desa itu biasanya ada di perempatan jalan Ya. terbesar itu akan ada Oh, iya, iya, kerajaannya. Kemudian biasanya kerajaan di Bali itu akan punya tamannya. Tamannya jadi satu kompleks. satu pelengkap gitu ya. Ada Satu kerajaan pelengkap. ada taman gitu ya. Cih, betul. Jadi biasanya untuk taman kerajaan itu akan langsung ada sisi spiritualnya juga. Betul. Maka disebut dengan Pura Taman Ayun. Oh, jadi Jadi ada bentuknya itu merupakan ada taman tapi ada puranya Puranya juga. Misalkan taman itu selain merenung, tempat Betul. semedi, tempat sembahyang sembahyang juga juga. Iya, iya. Maka seperti kebanyakan pura, setiap pura publik di Bali atau milik kerajaan itu akan dibagi menjadi 3 area. ya. Ada outer areanya, Paling sisi luar. luarnya. Ya, paling luar. Itu bisa ada permainan gambling dari kayak sabung ayam. Oh, Jadi ada bisa, hiburan-hiburan ada gitu ya. hiburannya bebas lah. Iya, ya. Tapi kalau kita sudah memutuskan untuk akan masuk ke pura dan sembahyang, Ya. kita akan melalui dulu yang namanya middle areanya. Oh, di sini ini di depan kita ini. Middle Oh, area iya. itu artinya kalau kita lihat candinya itu terpisah 2. Artinya Betul. pikiran positif dan negatif itu sudah disisihkan. Oh, berarti semacam peralihan dari kita yang udah seneng hiburan mau bersih-bersih lah. Iya, bersih-bersih. Kemudian sisi dalamnya itu candinya namanya candi kurung. Oh, yang itu yang besar itu berarti. Membentuk angka bulat. Artinya Oh. pikiran kita harus sudah terfokus, sudah kosong, Ya, untuk fokus untuk sembahyang. sembahyang. Kalau boleh tahu, Bli, ini dibangun tahun berapa kira-kira? Ini kalau tidak salah itu dibangunnya mungkin di antara abad 14-15. Oh, sampai sekarang masih terawat sekali Mungkin, ya, Bli? tapi mungkin beberapa ada yang sudah dibuka, diperbaharui. diperbarui. Ini berarti bagian tengah atau bagian inti? Oh, ini bisa dibilang bagian dalam atau bagian intinya. Iya, ya, yang tengah berarti sana tadi. Tengah. Makanya kita nggak boleh masuk ke sini karena ini emang area untuk Sembahyang. sembahyang dan upacara besar di pura ini. Berarti yang dimaksud O tadi kan dikelilingi kolam ini ya? Ya benar, ada O itu candinya yang bentuk O, ini dia nempel tuh O. Candinya itu dia bentuk candi kurung istilahnya kalau orang Bali bilang. Yang atas itu ya? Sama Jadi nyambung dia nggak terpisah. Kalau candi Jawa kan sering terpisah gitu kan. Kalau yang terpisah itu kayak gapura itu ya? Ya itu gapura itu candi buka gapura. Itu artinya pikiran negatif positif masih boleh masuk, tapi dipisahin gitu. Iya. Jadi ini salah satu pura yang jadi idaman wisatawan asing, ya. Eropa, Belanda biasanya. Kenapa? Karena pura ini cukup berhasil mempertahankan sisi arsitektur originalnya, otentiknya. Jadi ini dia memakai ukiran-ukiran kuno, bahkan seniman hari ini pun banyak yang sudah mencoba dari Udayana, dari ISI, bahkan IKJ kemudian tidak bisa yang membuat sama detail seperti ini. Akan kelihatan sekali bikinan. Jadi ini sangat susah ditiru, makanya banyak dapat bantuan dari UNESCO dan sebagainya untuk mempertahankan ini. Nah kalau perhatikan itu adalah simbol-simbol gunung, bahkan salah satu dari yang ada tingkat per tingkat itu adalah simbol-simbol gunung, karena orang Bali percaya bahwa dewa itu bersemayam di gunung-gunung. Makanya biar tidak jauh-jauh ke Gunung Lawu misalnya, Gunung Merapi disimbolkan dalam ini. Ada gunung di dalam tempat makanya itu simbolnya itu ganjil. So the old number is the good number in Bali. Maka setiap atap di Bali itu akan kebanyakan berganjil. Karena ganjil lah nggak baik untuk orang Bali. Semakin banyak semakin baik gitu. Ya semakin banyak semakin tinggi ya. Dan semakin bebannya banyak juga. Gitu ya. Nah, kalau misal kita ngaben misalkan, kalau orang biasa ngabennya satu atap saja. Kalau makin tinggi tingkatan ngabennya 11 itu biaya udah bisa melihat. Semakin tinggi semakin, makanya kan istilahnya Servan Gan bilang orang Bali itu hidup untuk melayani kemewahan. Bukan kemewahan yang melayani manusianya, tapi manusianya yang melayani kemewahan. Itu benar. Ya, silakan. Iya, berarti semakin tinggi
susunannya di masyarakat juga semakin tinggi juga biaya yang harus dikeluarkan. Iya, tanggung jawab dan haknya semakin jawabnya. tinggi. Iya. Kalau utamanya, misal panditanya itu di mana letaknya kalau ada upacara? Oh, pandita itu, balai pandita itu, sorry, ini. Jadi dia akan ada di sentral. Iya. Nah, kalau balai yang kecil itu Iya. itu untuk pemangkunya. Pemangku. Pemangku itu juru kuncinya, kalau istilah Jawa ya. Oh, Yang pakai pakaian putih, betul. udang putih, Ya. yang menjaga upacara sehari-hari. Yang mengoperasionalkan ini sehari-hari Iya, itu ya? manajerialnya. Iya, iya. Nah, kalau panditanya dia akan tinggal di balai yang tinggi ini. Balai yang ini yang ada kayak apa istilahnya taban, ada ini. Oh, Yang terdekat ini. Jadi dia di sana yang akan terpusat mengontrol semuanya. iya. Pandita namanya. Kalau yang paling tinggi ini kan paling tinggi. Yang itu. Yang ini yang Oh, yang ini untuk simbol-simbol leluhur kita, roh. Oh, Jadi orang iya. Bali kan hidup itu kita yakin tidak hanya akan dibagi menjadi 3 dimensi. Ya. Ada alam luhur, ada alam tengah manusia, dan ada alam Butoholo. Yang alam bawah ya. Beberapa roh leluhur atau roh luhur istilahnya yang kita percaya bakal menjaga alam yang tidak terlihat di Bali, kita akan simbolkan dia dalam bentuk rangda, Ya. dalam bentuk barong. Betul. Nah, ketika upacara dia akan ditempatkan di sana. Oh, Ah, dihadirkan juga berarti. Dihadirkan. Iya, iya. Ah. Pakai simbol ya. Ketika ada upaya lebih besar, dia akan ingin ngomong ke manusia di sini. Dia akan ada orang kan kerasuk dan menarikan Oke. itu Jadi apa namanya itu? tarian sakral Namanya. gitu. Jadi mediasi lah ya. Mediasi benar-benar itu kan orang terpilih kemudian. Oh. Heeh. Kalau kegiatan upacara di sini, Bli, kira-kira berapa tahun sekali atau setiap ada hari besar Hindu gitu? Jadi kalau upacara di Bali itu tidak seperti agama di Islam yang total sama setiap tahun. Betul, betul. Kalau di kami itu lebih memakai sikut atau ukuran weton. Oh, pakai weton. Biasanya yang dipakai itu 6 bulan hitungan kalender Jawa. Iya, iya. 6 bulan hitungan kalender Jawa itu misalnya 1 bulan hitungan kalender Jawa itu kan 35 hari. Ya. Jadinya 35 kali 6. Itu namanya piodalan. Itu akan tiba hari besarnya. Tapi ketika hari besarnya pas bertepatan dengan purnama, Ya. itu akan ada upacara yang 5 kali lipat. Lebih Besar lagi. Besar lagi. Kalau ketemu pas purnama, hitungannya purnama ke-7 misalnya, Ya, pas betul. aduh, itu upacaranya akan ketemu 100 tahun sekali. Luar biasa sekali. Itu miliaran. Oh, iya, iya, iya. Itu sudah habis. Betul. Kita masih jalan-jalan di Taman Ayun ya, ini pura utamanya yang J. untuk sembahyang. Masih bersama beliau yang di sini gitu, menjelaskan kita tentang ini. Kalau ini ya hanya sebagian tamannya ya. Ya, ini dan kalau diperhatikan menarik dari pura ini akan dikeliling oleh air, sungai. Betul, ya. Sungai. Sungai. Depan tadi juga ada. Ya, itu adalah relasi kuasa kekuasaan kerajaan di sini. Artinya, ketika air datang dari danau, rajalah yang memiliki kontrol untuk air bagaimana kemudian akan didistribusikan ke betul. organisasi subak-subak yang lain. Ya, betul. Itu jadi raja yang memiliki kontrol itu. Ya, dia yang menentukan ini mau dibawa kemana. Tapi kontrol juga nggak boleh sembarangan. Kalau dia sembarangan, airnya akan meluap juga. Betul. Jadi Ada kebijaksanaan kerajaan diukur di sana. Betul. Jadi inilah medium sungai ini untuk kontrol untuk agraris. Kan kita Betul. basic itu adalah masyarakat agraris Ya, kan. pertaniannya di Bali itu pertanian. luar biasa sekali. Jadi pariwisata ini kan adalah sesuatu yang diadakan oleh kolonial. Betul. Industri pariwisata bukanlah sesuatu Komoditi yang utama. dipilih oleh orang Bali. Orang Bali sendiri. Tapi industri pariwisata Bali adalah sesuatu yang disediakan oleh Hindia Belanda, oleh kolonial. Iya. Kalau itu lebih dalam ya kayak semacam ada namanya program Bali Sharings. Ya. Setelah pembantian besar-besaran, Hindia Belanda ingin bertanggung jawab, dikembangkanlah pariwisata dan sebagainya gitu. Nah, Ya, itu sih. walaupun dari zaman Hindia Belanda, tapi manfaatnya pariwisata juga banyak dirasakan. Cuma memang masyarakat Bali tidak mungkin bisa meninggalkan kultur lamanya dia sebagai Ya. masyarakat agraris ya. Bli. Nah, karena kan pariwisata Bali itu kan menjual budaya kan. Betul. Nah, menariknya Bali kan budaya kita itu lahirnya dari budaya agraris. Iya. Apapun itu. Semua Ya, dari ini budaya aja, dari sungai yang mengalir. ya, ada sungai, bahkan layang-layang. misalnya ke Kalau jenengan lihat layang-layang ini banyak adalah sekali budaya sore ini. agraris. Iya.
Jadi ketika orang Bali setelah panen, kan padi Bali dulu panen setiap 6 bulan sekali. Ah, Nah, setelah panen, padi Bali itu kan istirahat sebulan. sawahnya istirahat ya? Iya, Tidak di- tanahnya. tanahnya Itu 1 bulan itu akan diisi dengan main layang-layang. di sekitar sawah itu karena sawahnya kosong ya. Nah, kemudian sekarang mentradisi. Setiap bulan Mei, Juni ini, Ya, banyak angin. Juni banyak- itu kan main layang-layang. Ya, semua. Heeh. Iya. Semua akan tradisi itu muncul pada itu sistem pertanian tadi agraris. Iya betul. Kita lanjutkan lagi jalan-jalannya. Siap, terima kasih. Ini ada rangda dan barong ya, Bli? Bisa dijelaskan? Nah, ini oke, sorry. Nah, jadi kalau kita melihat secara pengertian sangat global Ya, yang umum lah ya. Nah, barong dan rane itu kan adalah simbol energi positif dan negatif. Barongnya Jadi, positif ya? Bli? barong positif, rangnya Barongnya negatif. negatif. Jadi kalau orang dulu bilang jangan ke hutan malam-malam, Betul. jangan ntar ada rangde. Ya. Nggak apa-apa ke hutan siang hari karena ada barong yang melindungi. Oh, ya, Jadi ya. kalau saya simbolkan, mungkin barong adalah simbol dari oksigen, Ya. rangde ya. adalah simbol dari karbon dioksida. Ya. Oh, betul betul. Ah. Karena kan kalau di hutan itu siang pohon keluarkan oksigen gitu ya. Kalau malam Karbon dioksida bikin lemas betul, karena. Iya, iya. Kemudian kalau kita lihat dari sisi eposnya, Ya, ceritanya. ini adalah Dewi Kaike yang hitam, Mm-mm. ini adalah Dewi Uma atau Durga, Heeh, Dewi dan Durga. ini adalah Siwa Barong. Oh, iya iya. Nah, itu dalam eposnya. Ada cerita dalam cerita Barong itu. Betul. Nah, makanya Dewi Uma itu, Dewi Kaike tidak bisa menyusul Hitam. Dewi Uma ke surga Ke surga. loka. Jadi dia ditugaskan untuk mengkontrol hal itu di dunia ini. Dunia. Makanya orang yang belajar ilmu lea, Iya, dia akan memuja Dewi Kaike ini, yang hitam ya berarti. yang hitam. Nah, Yang ini hitam. dalam simbol tradisi kemudian, Ya. Barong dan Rane akan disimbolkan untuk roh terkuat di desa ini. Untuk mempersonifikasikan, untuk mewujudkan Iya, iya, wujudnya, dia akan diwujudkan dalam Barong dan Randa. Iya. Ada namanya Ratu Ayu, Ya. itu adalah Rangda, Ratu Rangda. Agung itu Barong, Barong. Ratu Alit atau anak itu adalah Rangda hitam atau senjata. Kayak gitu tadi. Jadi kalau ada makhluk halus yang aneh-aneh di desa kami, Ya. kami nggak usah negur makhluk halusnya. Langsung- Tegur aja ke Oh, ketuanya, atasannya ya, rohnya, langsung atahnya. pimpinannya gitu ya. Kan dia Iya, yang iya. akan disuruh kontrolnya itu. Betul, betul. Jadi ada 3 sisi itu. Sisi universalnya, Ya. ada sisi eposnya, Iya. ada sisi bagaimana penerapan tradisi. Sehari-harinya. Heeh. Berarti sosok Barong dan Randa ini nggak mungkin lepas dari budaya Bali Nggak Siruan bisa, ya. Ada dua itu ya, dua Ya. sosok itu ya. Baik, Itu. menarik sekali ya teman-teman ya tentang Barong dan Randa. Kita lanjutkan lagi jalan-jalan kita di Taman Ayun. Ya, silakan. Gas.